Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dengan NIM 2114070082 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang mana pertanyaan dari Sandra, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa? Jawabannya, yang pertama yaitu pengaruh penggunaan media gambar ilustrasi terhadap kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa di SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Persamaannya yaitu penelitian ini sama dengan penelitian saya dalam hal penggunaan media gambar ilustrasi. Perbedaan, penelitian ini lebih fokus pada rasa percaya diri siswa. Yang kedua, pada pengaruh media gambar ilustrasi terhadap motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Persamaannya yaitu penelitian ini sama dengan penelitian saya dalam hal penggunaan media gambar ilustrasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan media gambar ilustrasi terhadap kemampuan berbicara anak usia TK. Persamaannya yaitu penelitian ini sama dengan penelitian saya dalam hal penggunaan media gambar ilustrasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada kemampuan bercerita anak usia TK. Yang keempat yaitu penggunaan media gambar ilustrasi dalam meningkatkan hasil belajar seni budaya dan keterampilan peserta didik. Persamaannya yaitu penelitian ini sama dengan penelitian saya dalam hal penggunaan media ilustrasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu peningkatan hasil menulis karangan deskripsi dengan media gambar ilustrasi. Persamaannya yaitu penelitian ini sama dengan penelitian saya dalam hal penggunaan media gambar ilustrasi. Yang membedakannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada penulisan karangan deskripsi. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Zidna Aulia, yang mana pertanyaannya, bagaimana media gambar ilustrasi dipilih sebagai metode untuk meningkatkan keberanian berbicara siswa? Yang mana jawabannya, pemilihan media gambar ilustrasi ini sebagai metode untuk meningkatkan keberanian berbicara siswa memiliki beberapa alasan, yang salah satunya yaitu kecocokan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 2 masih berada dalam tahap perkembangan kognitif yang didominasi oleh pemikiran konkret. Mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disajikan secara visual dibandingkan dengan teks abstrak. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan karakteristik dan keterlibatan belajar. Media gambar ilustrasi yang menarik dan berwarna-warna dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Yang ketiga yaitu dapat memicu imajinasi dan keaktivitasan gambar ilustrasi dapat memicu imajinasi siswa dalam kreativitas siswa, mendorong mereka untuk berpikir lebih terbuka dan berani dalam mengekspresikan ide gagasan mereka. Yang ketiga yaitu pertanyaan dari Naswa Adilah, yaitu bagaimana peneliti memilih dan mengembangkan media gambar ilustrasi yang tepat untuk siswa di kelas 2 SD. Jawabannya yaitu memilih dan mengembangkan media gambar ilustrasi yang tepat untuk kelas 2 SD sangat perlu dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama memilih tema gambar yang sesuai dengan usia, minat, dan tingkat perkembangan dari siswa kelas 2 SD, dan gunakan gambar yang menarik dan penuh warna untuk mencuri perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang kedua yaitu guru dapat menyesuaikan tingkat kemampuan kognitif siswa kelas 2 SD dan menggunakan gambar yang mudah dan dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu pastikan gambar memiliki ukuran yang cukup besar agar terlihat
jelas oleh siswa di dalam kelas. Yang keempat yaitu kita dapat mengajak siswa untuk bercerita, mendeskripsikan atau membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kelima yaitu guru meminta masukan dan pendapat siswa dalam memilih dan penerapan media gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang mana pertanyaan Ibu adalah jelaskan dengan rinci apa variabel X yang akan saudara cobakan. Pada penelitian ini yaitu implementasi media gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan karya seni 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas pengertian. Pengertian gambar ilustrasi adalah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, dan gambar atau bentuk visual lainnya yang digunakan sebagai pendukung memperjelas serta menguasai pesan suatu cerita atau tulisan. Yang kedua yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Yang yaitu variabel Y di sini yaitu meningkatkan keberanian berbicara siswa pada kelas 2 SD mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 34 Batubara. Keberanian berbicara merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh siswa SD. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan perasaan mereka dengan jelas dan percaya diri. Menurut Trianto 2010, berbicara sendiri merupakan keterampilan berbahasa yang aktif. Berbicara dikaitkan aktif karena berbicara melakukan aktivitas untuk menyeleksi hal-hal yang akan diungkapkan dan media yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu apa kaitan variabel Y dan X yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut. Jawabannya yaitu keberanian berbicara merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh siswa SD menurut Trianto sendiri. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam berbicara depan orang lain dapat membawa aspek konsekuensi negatif bagi siswa sendiri. Kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang tidak berani berbicara akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka mungkin tidak berani untuk bertanya kepada guru jika mereka tidak mengerti sesuatu, dan mereka mungkin tidak berani untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Menurut Zulha 2012, penggunaan media gambar ilustrasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keberanian berbicara pada siswa SD, dan gambar ilustrasi dapat membantu siswa untuk yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Gambar yang menarik dan berwarna-warni dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih fokus pada pembelajaran, menurut Mayor 2014. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Gambar dapat membantu siswa untuk merasa lebih percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Dengan menggunakan media gambar ilustrasi ini, diharapkan siswa dapat lebih berani untuk berbicara di depan orang lain, dan siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan berani untuk bertanya kepada guru jika mereka tidak paham terhadap materi yang dipelajarinya. Yang keempat yaitu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Data yang diambil, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari responden
Data ini berupa nilai ujian tengah semester 2 Bahasa Indonesia peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian pada variabel Y? Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan dibagi atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Yang pertama yaitu tahap persiapan, menetapkan jadwal penelitian dan pokok bahasan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP. Yang ketiga yaitu memvalidasi perangkat pembelajaran kepada ahli pendidikan bahasa Indonesia dengan dosen PGMI. Yang keempat menentukan kelas sampel setelah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Selanjutnya, membuat kisi-kisi teks akhir berupa teks esai, kemampuan, keterampilan, proses bahasa Indonesia peserta didik. Yang selanjutnya itu membuat kisi-kisi akhir berupa tes objektif, kemampuan berbicara peserta didik. Selanjutnya, mempersiapkan instrumen penelitian berupa soal teks yang akan diberikan pada akhir pokok bahasan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, memberikan perlakuan ketentuan. Yang pertama kepada kegiatan eksperimen. Kegiatan awal, pendidik memberikan salam, pendidik meminta ketua kelas memimpin doa, pendidik mengkoordinasikan peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran, pendidik meminta peserta didik membentuk denah duduk kelompok, dan pendidik memberikan motivasi agar siswa bersemangat dalam pembelajaran. Pendidik memberikan apresiasi, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakup materi kegiatan inti. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah, yaitu dari orientasi yang telah dipahami peserta didik. Pendidik meminta untuk merumuskan masalah dan menulisnya pada bagian LKPD. Ketiga itu mengajukan hipotesis. Pendidik meminta peserta didik untuk membuat hipotesis dari permasalahan yang ada. Yang terakhir itu pengumpulan data. Pendidik akan mengarahkan setiap kelompok kepada permainan untuk mengumpulkan data. Pendidik meminta peserta didik untuk melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan di dalam LKPD. Selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan. Pendidik meminta peserta didik untuk merumuskan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Pendidik membuka kegiatan permainan tebak kata. Kegiatan penutup, pendidik bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Pendidik memberi umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pendidik memberikan tugas mandiri seperti PR. Pendidik menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, dan pendidik menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam. Sedangkan pada kegiatan kelas kontrol, kegiatan awal yaitu pendidik memberikan salam, pendidik meminta ketua kelas memimpin doa, pendidik mengkoordinasikan peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran. Pendidik memberikan motivasi agar siswa bersemangat dalam pembelajaran, dan pendidik memberikan apresiasi. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi. Selanjutnya pembelajaran saintifik. Pendidik meminta peserta didik untuk mengamati video pembelajaran, dan pendidik meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan pertanyaan berdasarkan video yang diamati. Pendidik meminta peserta didik untuk duduk berkelompok. Pendidik membagikan LKPD ke masing-masing kelompok, dan pendidik bersama pendidik menyelesaikan contoh soal tentang materi berbicara. Pendidik bersama-sama kegiatan penutup yaitu pendidik bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran.
pendidik memberi umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan pendidik memberikan tugas mandiri sebagai PR, dan pendidik menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Pendidik menutup kegiatan pembelajaran dengan membacakan salam. Selanjutnya tahap akhir, memberi teks akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui perbedaan keterampilan keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir logis peserta didik. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apa informasi baru atau kebaruan atau novarit dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan dari penelitian saya, penelitian terdahulu mengkaji peningkatan kemampuan menyimpulkan isi teks bacaan melalui media gambar ilustrasi. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks melalui gambar ilustrasi, dan gambar ini mampu meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks bacaan. Sedangkan penelitian saya yaitu menerapkan media gambar ilustrasi untuk meningkatkan keberanian keterampilan berbicara pada siswa SD di SDN 34 Batubala. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.